Walaupun beda pilihan tetap bersatu, beda partai tetap bersatu. Ini ukhuwah al-wataniyah. Peradaan negara dan rakyat. Bila mana presiden baik, maka rakyat akan baik dan negara akan baik. Bila mana presiden buruk, maka negara akan buruk, maka rakyat dan rakyat akan buruk. Namun manusia juga sebagai khalifah, ya. Artinya khalifah di sini bertanggung jawab terhadap keberadaan alam. Bagaimana manusia supaya tidak membuat kehancuran di alam. Allah itu menciptakan manusia itu lil ibadah, untuk ibadah. Namun mana ibadah itu luas. Jadi NU mempunyai jargon, ya, ukhuwah al-basariyah. Ukhuwah al-basariyah itu arahnya bagaimana NU menciptakan perdamaian dunia-dunia, apalagi di zaman akhir ini banyak perang-perang, maka NU kami harapkan bisa menjadi pelopor perdamaian dunia. Perang itu di zaman sekarang sudah merusak, ya, sudah menyalahi aturan-aturan. Yang mana orang yang tidak bersalah menjadi korban, wanita, anak kecil dan lain-lain. Dan juga perang memunculkan api. Sayyidina Ali mengatakan la yu'adzibu binar ila sahibun nar. Jadi artinya perang-perang sekarang ini ditinjau dari segi hukum sudah banyak menyalahi aturan-aturan. Anak kecil dibunuh, wanita dibunuh, orang yang tidak bersalah menjadi korban, kerusakan di mana-mana. Inilah NU, itu supaya menjadi pelopor perdamaian dunia-dunia. Juga al-ukhuwah al-wataniyah, ya. Ukhuwah al-wataniyah bagaimana Nahdlatul Ulama itu mengondisikan rakyat bersatu. Walaupun beda pilihan tetap bersatu, beda partai tetap bersatu. Ini ukhuwah al-wataniyah. Dan ketika ada ukhuwah an-nadiyah, ya, ini harus diperhatikan bagaimana NU bisa kompak. NU orang Nahdien ihtimam dengan Nahdlatul Ulama. Dan juga keempat itu al-ukhuwah al-islamiyah, bagaimana Islam sesama Islam, innamal mu'minuna ikhwah, ya. Kalau kita konflik, kita damai, sebab manusia tidak mungkin akan tidak konflik, ya. Suami istri saja kadang konflik, apalagi satu dengan yang lainnya. Maka konflik itu tidak bisa dihindari. Sebagai manusia akan mendapatkan predikat khairul ummah, ini bila mana melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar atau mencegah kemungkaran. Namun dalam nahi mungkar ini tentu ada aturan-aturan, tidak boleh menghilangkan mungkar, menimbulkan kemungkaran, dan tidak boleh tajasus, ya. Kalau barang mungkar itu dilaksanakan di tempat umum, ini kan memang membahayakan. Namun kalau sembunyi-sembunyi kan hanya pribadi saja yang bermasalah. Jadi artinya nahi mungkar ini tentu ada aturan-aturannya. Jadi prinsipnya ajaran agama itu menolak mafasid-mafasid dan mendatangkan masoleh-masoleh. Dan yang demikian tentu harus mengingat apa tujuan Rasulullah SAW diutus oleh Allah, itu untuk menyempurnakan akhlak. Adapun tentang agama, la ikraha fiddin, dalam agama tidak ada paksaan. Adapun dalam akhlak ini siapapun ini supaya punya akhlak, punya adab, ya. Islam mengajarkan menghargai yang lain, menghormati yang lain, sehingga terhadap hewan pun menghargai. Memang Allah menciptakan yang baik dan yang buruk. Hewan pun tentu boleh dibunuh, ya, yang fawasik, ya, seperti tikus dan lain-lain. Namun hewan tentu ada yang tidak boleh dibunuh. Adapun hewan yang boleh dibunuh pun ini harus terpaksa. Misalkan saja kambing disembelih boleh, halal, namun ini supaya
karena 5 sahat yang lebih utama, yaitu untuk dimakan oleh manusia. Artinya bila mana orang itu menyembelih kambing terus dibiarkan, ini kan haram. Dan juga seperti harus dipahami pula, karena dengan ayat-ayat ya, karena banyak yang terjebak ya. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun faulaika hum fasiqun dan lain-lain. Ini bila mana kita hidup di negara Islam, tidak memakai hukum Allah, asal kita itu tidak ingat, tidak angas, tidak melawan, ini kan tidak apa-apa. Namun bila mana inat ya, inat dan angas ini memang berbahaya. Jadi artinya juga perlu ayat-ayat yang perlu dipahami, seperti misalkan ayat alladzina amanu asidau al kufar wa ruhama'u bainahum, ini juga perlu dipahami secara lengkap. Bukan terus dimaknani Kanjeng Nabi itu dan selalu keras, tidak. Ini pernah dicontohkan ketika dalam perjanjian Hudaybiyah ya, ketika Fathu Makkah itu umat muslimin dalam posisi akan menang. Namun ada sahabat yang matur kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bila mana perang ini diteruskan, maka la Quraisy ba'dal yaum, maka tidak ada orang Quraisy setelah ini. Maka Kanjeng Nabi menerima usulan tersebut ya. Jadi pemimpin yang baik itu pemimpin yang mendengarkan suara rakyat. Maka oleh Kanjeng Nabi direspon. Lantas muncullah Sulhul Hudaybiyah. Dan Sulhul Hudaybiyah ini merupakan suatu keajaiban ya, dengan arti di mana perang itu dalam posisi menang, dia kan tidak mau berdamai. Dia lebih menekan, kalau berdamai ya dia lebih minta keuntungan yang luar biasa. Namun dalam hal demikian Kanjeng Nabi perang dalam keadaan posisi menang, ini Kanjeng Nabi mau perdamaian, ini kan luar biasa, mau damai karena 5 maslahat. Dan juga dalam perjanjian Hudaybiyah Kanjeng Nabi mengalah. Kanjeng Nabi mengalah. Isinya mengalah, itu tidak usah dikupas secara panjang. Ini menunjukkan Kanjeng Nabi dengan orang Quraisy ini kan tidak keras, yaitu lemah lembut. Namun di balik itu setelah perjanjian Hudaybiyah maka banyak sekali orang-orang masuk Islam. Jadi artinya yaitu Islam mengajarkan masoleh dan Islam adalah menolak mafsadah. Adapun bagi kita ya sebagai rakyat, kita harus sam'an wa ta'atan kepada pemimpin. Dalam siasah pun kita tentu ada aturan-aturannya. Imam Ghazali mengatakan idza dakhalu al ulama fi siyasah la yajuzu lahum bainahum al adawah. Bila mana ulama itu masuk di wilayah siasah, maka tidak diperkenankan satu dengan lain saking hujat menghujat atau ngerasani. Dan adapun perbedaan pasti ada, ikhtilaful a'immah rahmatun. Perbedaan a'imah ini merupakan rahmat, atau ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan umatnya Kanjeng Nabi rahmat, ada yang demikian, ada yang demikian, ada yang demikian. Ada sebuah hadis ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuldahu al-mu'min fi khujrin wahidin. Orang mukmin tidak akan tersengat di dalam lubang yang sama. Maksudnya hadis ini yaitu supaya orang itu cerdas ya. Orang mukmin sebagai cerdas. Kemarin maaf ini pengalaman pribadi ya. Saya bepergian lantas di rest area ya, ke kamar mandi, ke toilet. Nah, saya itu ketika ke toilet tidak mandang apakah itu ada airnya tidak. Yang penting saya masuk tuh qadul hajat gitu saja. Adapun Gus Atok ini kan pengalaman ya. Gus Atok itu kalau pergi bawa ciduk, bawa sandal, bawa istri itu.
Lah ketika dia masuk di toilet itu toilet yang sama, dia sudah bawa air di aqua. Wah, ini pengalaman pikir saya. Terus anak saya Abdurrahman ini ngecek ada airnya apa tidak. Berhubung tidak ada, dia tidak masuk di toilet. Saya sudah masuk toilet kan ngaji semuanya. Untuk saya juga berpengalaman ya, saya membawa salin di tas. Saya ambil tas saya itu. Jadi artinya bagaimana pengalaman ini dibuat kecerdasan, buat pengalaman. Sekian, al-afu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.